Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi informasi tentang total plate count atau TPC pada analisis kuanti pada produk makanan. Aerofood HCS merupakan perusahaan jasa boga yang menyiapkan pembekalan makanan untuk penerbangan domestik maupun internasional. Dengan berkembangnya perusahaan ini, Aerofood terus menjaga kebersihan dan keamanan pangan, salah satunya itu diterapkannya sistem CCP atau Critical Control Point. Hal ini dilakukan agar makanan penerbangan yang diproduksi tetap selalu dijaga kebersihannya. Menurut Angelio, makanan penerbangan yang telah terkontaminasi mikroba dapat menyebabkan foodborne disease atau keracunan makanan yang dapat mengakibatkan penyakit bagi orang-orang yang mengkonsumsinya. Hal ini disebabkan oleh bakteri patogen, virus, jamur yang mencemari makanan tersebut. Kalau terkontaminasi mikroba dapat menyebabkan keracunan makanan yang dapat mengakibatkan penyakit bagi orang-orang yang mengkonsumsinya. Hal ini disebabkan oleh bakteri patogen, virus, jamur yang mencemari makanan tersebut. Salah satu cara untuk mengidentifikasi atau menganalisis jumlah mikroba yang ada di dalam makanan penerbangan yaitu dengan cara uji TPC atau total plate count di laboratorium pengujian. Dimaksud untuk menunjukkan jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam suatu produk dengan cara menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan melalui media agar. Produk makanan dapat dikategorikan aman jika total koloni bakteri tidak melebihi 1 kali 10⁸ per mili. Menurut Vardias 2004, analisis kuantitatif mikrobiologi dapat pada bahan pangan penting dilakukan untuk mengetahui mutu bahan pangan tersebut. Beberapa cara dapat digunakan untuk menghitung dan mengukur jumlah zat renik di dalam suatu substansi atau bahan. Salah satunya yaitu menghitung jumlah sel dengan metode hitung cawan. Prinsip dari metode ini adalah jika sel mikroba masih hidup ditumbuhkan dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Cara pemupukan kultur dalam hitungan cawan yaitu dengan metode tuang atau pour plate. Jika sudah didapatkan hasil jumlah koloninya, kemudian disesuaikan berdasarkan CPC atau Standard Plate Count. Prosedur pengambilan sampel. Pengambilan sampel dapat diambil melalui pengambilan sampel padat. Proses pengambilan sampel padat di laboratorium, peneliti bertugas untuk mengambil sampel makanan yang lalu disatukan ke dalam box dan harus steril. Setelah itu dibawa ke laboratorium untuk menjalani analisa TPC. Teknik pengambilan sampel padat berdasarkan literatur yang didapat dalam proses pengambilan sampel padat, yaitu pengambilan sampel padat dapat dilakukan menggunakan pinset, spatula atau alat lain lalu dimasukkan ke dalam wadah steril. Yang kedua yaitu prosedur pengecekan pH pada sampel makanan. Pengecekan pH pada sampel makanan dilakukan sesudah proses pengambilan sampel padat 20 gram ke dalam plastik steril, kemudian sampel diencerkan dengan stomacher. Setelah encer, sampel dicek pH-nya menggunakan pH meter. Yang ketiga yaitu proses atau prosedur pembuatan larutan pengencer. Prosedur pembuatan larutan pengencer. Sulfate peton water ditimbang sebanyak 20 gram dan dilarutkan ke dalam 1000 ml aqueous, kemudian diaduk hingga benar-benar larut, lalu dimasukkan ke dalam tabung duram sebanyak 180 ml, kemudian ditutup. Setelah itu disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Yang keempat yaitu prosedur pengenceran sampel atau kultur mikroba. Teknik pengenceran bertingkat. Pengenceran bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besar atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Digunakan perbandingan 1:9 untuk sampel dan pengenceran pertama dan selanjutnya.
sehingga penginceran berikutnya mengandung 1/10 sel mikroorganisme dari penginceran sebelumnya. Yang kelima, ada prosedur teknik isolasi mikroba dengan metode tuang. Teknik isolasi mikroba dari suspensi merupakan lanjutan dari pengenceran tingkat. Pengambilan suspensi dapat diambil dari pengenceran mana saja, tapi biasanya untuk tujuan isolasi diambil beberapa tabung pengenceran terakhir. Selanjutnya yaitu ada metode hitung cawan. Prinsip dari metode hitung cawan adalah menumbuhkan sel-sel mikroba yang masih hidup pada suatu atau beberapa media sehingga sel tersebut berkembang biak dan membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop, dan koloni dapat dihitung menggunakan koloni counter. Yang terakhir ada analisis data. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil total plate count pada sampel makanan. Analisis tersebut akan disajikan suatu standar plate count atau CPC dalam bentuk tabel untuk mempermudah pembacaan. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam proses menganalisa, terutama statistical error. Kisaran 30 hingga 300 koloni ini dijadikan titik tumpu dalam menentukan suatu faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir, dan setelah didapatkan hasilnya kemudian disesuaikan dengan standar makanan penerbangan. Berdasarkan hasil penelitian jumlah TPC dari 35 sampel makanan penerbangan, didapatkan hasil bahwa makanan-makanan tersebut tergolong aman untuk dikonsumsi. Diambil kesimpulan dari analisis kuantitatif ini, disimpulkan bahwa makanan-makanan penerbangan oleh Aerofood HCS tergolong aman untuk dikonsumsi. Sekiranya itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau menyampaikan informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.